Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mutiara Putri Haki dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dengan NIM 283250081. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi listrik residensial. Listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas di rumah menggunakan energi listrik, mulai dari penerangan, pengisian daya telepon genggam, penggunaan televisi, kulkas, hingga peralatan elektronik lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem instalasi listrik yang aman, nyaman, dan sesuai standar. Sistem tersebut dikenal sebagai instalasi listrik residensial. Pengertian instalasi listrik residensial. Instalasi listrik residensial adalah sistem pemasangan dan penyaluran energi listrik pada bangunan tempat tinggal seperti rumah, apartemen, rumah susun, dan perumahan. Tujuan instalasi listrik residensial itu merupakan yang pertama tuh menyalurkan energi listrik ke seluruh bagian rumah, lalu menyediakan penerangan yang cukup, serta menyediakan sumber listrik untuk peralatan elektronik, menjamin keamanan penghuni rumah dari bahaya listrik, serta meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan energi listrik. Dalam pemasangannya, instalasi listrik residensial harus mengikuti standar keselamatan yang berlaku agar terhindar dari konsleting, sengatan listrik, maupun kebakaran. Lalu, karakteristik instalasi listrik residensial. Instalasi listrik residensial memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, menggunakan tegangan rendah. Di Indonesia, rumah tinggal umumnya menggunakan tegangan sekitar 220 volt dan frekuensinya tuh 50 Hz. Tegangan ini berasal dari jaringan distribusi PLN. Yang kedua tuh, beban listrik relatif kecil. Beban listrik rumah biasanya terdiri dari lampu, televisi, kulkas, kipas angin, rice cooker, mesin cuci, serta AC. Karena bebannya tidak sebesar industri, maka sistem instalasinya lebih sederhana. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan. Aspek keselamatan menjadi prioritas utama karena penghuni rumah terdiri dari berbagai usia, termasuk anak-anak. Lalu komponen utama dalam instalasi listrik residensial itu ada sambungan rumah atau SR. Sambungan rumah merupakan titik awal masuknya listrik dari jaringan PLN ke rumah pelanggan. Fungsinya menyalurkan energi listrik dari PLN menuju instalasi rumah. Lalu KWH meter. KWH meter ini berfungsi untuk mengukur jumlah energi listrik yang digunakan oleh pelanggan. Fungsinya menghitung konsumsi listrik menjadi dasar perhitungan tagihan listrik. Lalu ada MCB atau Miniatur Circuit Breaker. MCB merupakan alat pengaman instalasi listrik. Fungsinya melindungi instalasi dari arus lebih, melindungi dari hubungan singkat atau konsleting. Jadi ketika menjadi gangguan, MCB akan otomatis memutus aliran listrik tersebut. Lalu kabel listrik. Kabel digunakan sebagai penghantar arus listrik. Jenis kabel yang umum digunakan pada rumah tangga itu biasanya ada kabel NYA, yaitu satu inti penghantar harus dipasang di dalam pipa. Lalu ada kabel NYM, memiliki beberapa lapisan isolasi, banyak digunakan pada instalasi rumah. Serta ada kabel NYY, isolasi lebih tebal, cocok untuk instalasi luar ruangan. Serta saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik ke lampu. Jenis saklar itu ada 3, yaitu saklar tunggal, saklar seri, dan saklar tukar. Lalu stop kontak. Stop kontak digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik dengan sumber listrik. Contoh penggunaannya itu kayak misal charger HP, televisi, kulkas, dan mesin cuci.
Lalu ada lampu. Lampu itu merupakan beban listrik yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Jenis yang paling banyak digunakan saat ini adalah lampu LED karena lebih hemat energi. Lalu sistem distribusi instalasi listrik rumah. Jadi aliran listrik pada rumah tinggal itu biasanya tuh dari PLN ke kWh meter, lalu ke MCB, lalu ke panel distribusi, lalu ke saklar atau stop kontak, habis itu langsung ke beban listriknya. Nah, penjelasannya itu listrik yang berasal dari PLN masuk ke kWh meter untuk diukur pemakaiannya melewati MCB sebagai pengaman, lalu didistribusikan melalui panel listrik, disalurkan menuju lampu dan stop kontak, digunakan oleh berbagai peralatan rumah tangga. Perencanaan instalasi listrik residensial. Sebelum pemasangan dilakukan, perlu dibuat perencanaan terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan itu kebutuhan daya. Misalnya lampu LED itu 10 watt, televisi 100 watt, kulkas 150 watt, rice cooker 300 watt. Total daya harus disesuaikan dengan kapasitas listrik rumah. Penempatan titik lampu. Lampu harus ditempatkan pada posisi yang mampu memberikan pencahayaan merata. Contohnya tuh kayak ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan teras. Lalu penempatan stop kontak. Stop kontak harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman. Misalnya dekat meja belajar, dekat televisi, serta dekat kulkas. Sistem grounding pada instalasi listrik residensial. Grounding atau pentanahan merupakan sistem pengamanan yang sangat penting. Fungsi grounding itu untuk mengalirkan arus bocor ke tanah, lalu mencegah sengatan listrik, serta melindungi peralatan elektronik. Contohnya, ketika terjadi kebocoran arus pada mesin cuci atau kulkas, grounding akan membantu mengalirkan arus tersebut ke tanah, sehingga lebih aman bagi penghuni rumah. Selanjutnya, keselamatan kerja pada instalasi listrik residensial. Dalam pemasangan maupun perawatan instalasi listrik rumah, perlu memperhatikan keselamatan kerja. Beberapa langkah yang harus dilakukan tuh, yang pertama mematikan sumber listrik sebelum bekerja, yang kedua menggunakan alat berisolasi, terus yang ketiga tidak menyentuh kabel yang terbuka, yang keempat menggunakan sepatu keselamatan, yang kelima memastikan tangan dalam keadaan kering, dan yang keenam memeriksa kondisi kabel secara berkala. Bahaya yang dapat terjadinya itu yang pertama tuh dapat sengatan listrik, terus terjadinya korsleting, kebakaran, serta kerusakan peralatan elektronik. Gangguan yang sering terjadi pada instalasi rumah biasanya tuh korsleting terjadi karena hubungan langsung antara kabel fasa dan netral. Akibatnya MCB turun dan resiko kebakaran. Lalu overload. Jadi overload itu biasa terjadi karena penggunaan daya melebihi kapasitas instalasi. Akibatnya itu kabelnya panas, terus MCB strip. Lalu kebocoran arus. Kebocoran arus itu terjadi akibat isolasi kabel rusak. Akibatnya menimbulkan sengatan listrik serta membahayakan penghuni rumah. Jadi kesimpulannya, instalasi listrik residensial merupakan sistem penyaluran energi listrik pada bangunan tempat tinggal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik secara aman dan nyaman. Komponen utamanya meliputi sambungan rumah, kWh meter, MCB, kabel, saklar, stop kontak, dan lampu. Dalam perancangannya perlu memperhatikan kebutuhan daya, tata letak instalasi, serta sistem grounding agar instalasi dapat berfungsi dengan baik dan aman bagi penghuni rumah.
Nah, dari materi yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa instalasi listrik residensial tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan energi listrik, tetapi juga harus dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan kenyamanan penghuni rumah. Oleh karena itu, pemasangan instalasi listrik harus dilakukan sesuai standar yang berlaku, agar terhindar dari berbagai resiko kelistrikan. Terima kasih.